Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali pemirsa Kalam Kristus yang selalu saya hormati dan kasihi di dalam Tuhan. Saya Bishop Joshua Tewu, saat ini dengan satu tamu spesial, sekarang sudah menjadi pengamat militer, Bapak Jenderal Soleman Ponto, purnawirawan beliau. Baik, saudara-saudara yang kekasih, saya pikir saya tidak perlu lagi menerangkan siapa beliau ya. Karena beliau sudah sangat populer akhir-akhir ini diundang dari berbagai TV dalam dan luar negeri, dari berbagai media cetak maupun elektronik, mengundang beliau sebagai narasumber untuk membahas banyak hal. Ya, bahkan kasus Sambo pun beliau dilibatkan untuk meminta pandangan beliau ya. Nah, apalagi masalah Papua ini yang beliau juga adalah salah satu orang yang sangat memperhatikan tentang Papua, terutama status politik dan status hukum Papua Barat, khususnya di dalam bingkai NKRI selama 60 tahun ini. Ya, dan itu sebabnya kita tidak perlu berlama-lama karena kita mau langsung mengajukan satu pertanyaan kepada beliau. Untuk kemudian beliau sudah mulai langsung bicara. Sebelum membahas materi, Pak, kita mau tanya satu pertanyaan. Boleh. Apa yang membuat Bapak geram sampai mendesak harus sore ini bicara untuk mengimbangi semua teman-teman OPM yang sudah mengambil bagian dalam ruang publik ini? Silakan, Pak. Yang saya geram itu karena makin hari tentara itu mati sia-sia. Satu mati. Jadi mereka ini sepertinya hanya menjadi tumbal. Dia tidak tahu dikirim ke sana untuk apa. Aduh. Jadi satu mati. Lalu ini apa? Kenapa kok jadi begini? Apakah tentara-tentara ini hanya dijadikan tumbal? Kenapa dari pemerintah sendiri tidak ada ketegasan? Kalau tentara dikirim, tentara itu cuma kill or to be killed. Tapi mengapa kok masih seakan-akan ada keraguan atau tidak berani mengambil keputusan? Nah itu, kegagapan di lapangan ini. Kenapa itu? Inilah yang mendorong saya harus bicara untuk memperlihatkan beginilah situasi, sehingga jangan ragu-ragu. Situasi sudah seperti ini, sekarang kalau menurut saya sudah point of no return, harus dijalankan. Ya. Jadi kalau ada yang bilang selama ini penegakan hukum itu untuk mengurangi atau untuk menjaga supaya tidak terjadi pelanggaran HAM. Kalau sekarang saya balik, justru penegakan hukum itulah yang mengakibatkan pelanggaran HAM. Kalau ada yang bilang selama ini bahwa operasi militer itu akan menghasilkan pelanggaran HAM, sekarang saya balik. Ini sesuai dengan judul Paradoks Papua. Justru kalau terjadi operasi militer, disitulah terjadi bagaimana kita melindungi hak asasi manusia orang-orang yang tidak ikut perang. Yang mereka itu tidak ada satupun ketika penegakan hukum, orang-orang yang tidak melanggar hukum itu tidak ada satupun jaminan bahwa mereka itu tidak akan terganggu hak asasinya. Tetapi justru ketika operasi militer, orang-orang yang tidak ikut dalam konflik bersenjata itu justru terlindungi hak asasi manusianya. Ya, ini betul-betul pemikiran yang paradoksal, Jenderal. Nah, sesuai judul, makanya begitu aku lihat loh, judulnya kok paradoks. Nah, ini paradoks aku bikin sekalian. Justru operasi militer itu melindungi pelanggaran HAM, penegakan hukum justru membuat terjadinya pelanggaran HAM. Wah, ini seolah-olah terkesan Pak Jenderal sedang menganjurkan perang terbuka ini dan tidak mau menempuh jalan damai. Justru karena perang itu hak asasi manusianya terjaga daripada bilangnya penegakan hukum tentara mati satu-satu. Loh, itu Ibu Koni bilang, itu kalau soal mati satu-satu Pak, karena mungkin ketidaksiapan. Dan Ibu Koni Rahakundini Bakri bilang, dalam satu stasiun itu bicara, bahwa
itu dipertanyakan, kenapa regu pasukan khusus yang hebat ini kok kedodoran di lapangan? Ya, dan Justru itu. masalahnya apa ini? Ya karena Nah, penegakan hukum itu tadi. Mereka kan tidak didesain untuk penegakan hukum. Dia hanya kill or to be kill. Bukan mengejar menangkap dan menyelidiki. Kan itu. Selama ini mereka kan dijadikan pembantu polisi. Itu yang bikin saya geram juga. Gara-gara jadi pembantu polisi, matilah dia satu persatu. Mereka itu tidak didesain untuk jadi pembantu polisi. Mereka didesain menjadi petempur. kenapa Bapak beranggapan bahwa TNI menjadi pembantu polisi di Papua? Loh, itu pemerintah kita kok, bukan aku yang bilang. Bukan aku yang bilang. Justru gara-gara itu aku geram. Kenapa tentara kok dijadikan pembantu polisi? Karena jangan lupa, ketika berbicara penegakan hukum, tentara di belakang, polisi di depan. Sekarang itu di Papua, disebut itu kan kelompok kriminal bersenjata. Sudah naik pangkat, Pak, KST. Sama aja, mau KST kriminal sama saja, itu penegakan hukum semua. Oh, jadi tidak layak ditangani secara militer? Ya nggak layak, itu yang saya bilang. Justru militer ditaruh di sana jadi linglung dia. Karena linglung, ya ditembak satu-satu lah sama TNPB. Oh, waduh, ini paradoks bener nih. Ini nah, sesuai Bapak punya judul kan? Gara-gara lihat judul itu aku terpukau. Dapat memang paradoks. Ya, dan jadi kira-kira bagaimana, Pak? Kira-kira bagaimana solusinya? Karena apalagi ada berita nih, Pak, bahwa masih ada 11 mayat serdadu kita yang ada di sana yang harus diurus. Dan apakah ini benar-benar nyata? Karena ada salah satu dari perwira militer kita mengatakan bahwa itu propaganda. Itu propaganda Sebi Sambom yang tidak perlu didengar. Karena apa? Itu salah satu strategi perang mereka. Gitu loh. Bagaimana Anda menanggapi ini? Oke, justru itu saya sudah bikin komentar di beberapa teman. Kalau ini benar, nah ini bahaya ini perwira tadi yang menyatakan itu. Dia bisa kena undang-undang ITE itu. Menyampaikan berita bohong. Yang mengatakan cuma satu. Yang tadi yang menyatakan itu tidak benar, itu 11 itu hanya berapa? Kan sudah 1 ditambah 4, 5 kan? Iya, karena kan mengacu pada pernyataan Panglima TNI ya bahwa itu hanya ada satu jenazah. Ditambah 4, sudah 5 kan? 5. Nah, klaim dari OPM, iya 4 hilang, tapi klaim dari OPM bahwa ada 11 yang tidak. Dan mereka bertanyakan, kalau memang yang lain dipulangkan, tidak ada beritanya, kami punya bukti bahwa mayatnya. Nah, kalau sampai 11 itu ada betul, Panglima TNI itu ada di titik bahaya. Wow. Ya. Kan itu. Kita tunggu aja. Pasti akan diserang orang. Karena berita selama ini hanya 9. 1 mati duluan, sudah diangkat, ditambah 4, jadi 5. Masih kurang 4. Hilang. Yang belum tahu di mana sekarang. Tapi kalau ada dibilang 11 mati, berarti ada 7 yang nggak tahu ini siapa. Ya, mari kita tunggu. Iya, karena saya juga pikir, waduh, itu kalau sampai benar-benar terjadi, Pak, itu pertaruhannya Panglima kita itu bagaimana ya sampai. Betul. Dan itu siapa yang bisik-bisik yang salah kasih informasi, kasihan beliau jadi korban. Ya, itulah semakin tinggi pohon semakin kuat angin bertiup. Itu hukum alam. Ya, ini berarti bermasalah juga dalam intelijen TNI ini kalau begini nih. Iya. Kan kita sudah tidak di sana, itu urusan orang. 10 tahun kita sudah meninggalkan jabatan. Iya. Tapi kan Bapak sebagai pengamat militer sekarang, pengamat kebijakan pemerintah dan justru itu saya bilang, sekarang itu tidak ada jalan untuk melindungi hak asasi manusia, harus dijalankan operasi militer. Lah, orang semua mengatakan jangan operasi militer. Kenapa Bapak justru menganjurkan itu?
Ya biarin aja, kan mereka nggak tahu latar belakang. Dia faktanya dia nggak ngerti, aturannya dia nggak ngerti. Makanya aku akan buktikan malam ini, biar dunia melihat. Ini aku buktikan. Bahwa justru dengan operasi militer, pelanggaran HAM itu, atau disitulah kita menjaga orang-orang yang tidak ikut di dalam konflik, hak asasinya dijaga. Nah, itu dia. Paradoks. Ya Tapi ini kan paradoks. tapi Bapak jadi sorotan dunia karena seluruh dunia ini sedang mengupayakan solusi damai, Pak, bukan solusi di Kalau force. kita untuk solusi damai, penegakan hukum, justru makin banyak jatuh korban, gimana? Pilih mana? Tapi military forces itu merusak, Pak. Siapa bilang? Belum tentu. Lawannya juga kan sama, military forces juga. Oh iya, mereka juga mengaku tentara soalnya kan. Mereka tidak mau diakui kriminal, mereka tidak mau diakui teroris. Nah, itu dia kan tidak mau diakui kriminal. Ya sudah, harus tentara. Kan apple to tentara apple. dengan tentara, apple to apple. Iya. Oh, itu dasarnya. Itulah. Tapi apa tidak bisa ditempuh cara damai, Pak? Tidak harus military forces. Tidak bisa. Dengan lahirnya TPNPB, tidak ada lagi jalan untuk penegakan hukum. Kecuali mereka mau mengakui mereka hanya sekelompok orang-orang yang memberontak atau apa, kriminal, dituduhkan. Juga, kan dia sudah publikasikan, kami nanti saya lihatkan, kan sudah. Iya. Kami ini TPNPB, tentara pembebasan nasional Papua Barat. Kami punya wilayah, kami sudah punya hierarki yang jelas, kami punya komando jelas kan. Berarti tentara harus dilawan dengan tentara, begitu maksudnya, Pak? Oh iya, tentara. Logika dasarnya. Jangan sampai tentara melawan kriminal. Wah, itu pelanggaran HAM itu. Bahkan mengecilkan banyak citra tentara begitu ya. Masa tentara suruh melawan dengan pelaku tindak pidana kriminal? Ngarang aja itu. Waduh, ini memang agak ngeri-ngeri sedap ini karena namanya paradoks. Makanya aku tertantang gara-gara paradoks. Tadinya kita cuma berpikir ada perspektif pandangan yang berbeda-beda untuk kemudian kita satu panggungkan untuk kemudian dapatkan semacam kebenaran objektif, Pak Jenderal. Tapi kan kita maunya itu melalui forum ini terciptalah solusi damai. Bagaimana pemecahan masalah ini? Pertama, soal Sandra itu. Kedua, Pak, ya kita bicara dialog. Nah sekarang, bagaimana strategi Bapak untuk melepaskan Sandra itu? Kalau dipaksakan, Pak, misalkan military forces, mereka bergerak invasi militer ke sana. Mereka bilang loh, Pak, Bapak kan pasti ikuti paradoks ini. Iya. Mereka bilang TNI tidak akan menang. Ya kami penguasa. Makanya Sandra itu biarkan aja dia mati. Kita tuh sudah 5 mati, masa untuk membebaskan satu itu kita harus korbankan 5 orang, apalagi kalau 11. Dunia ngamuk, Pak, kalau sampai mati Sandra warga negara lain loh. Ya siapa suruh dia masuk ke daerah situ, enggak lapor-lapor. Dulu, Pak, waktu aku Kabais, semua penerbang asing masuk Papua lapor dulu sama aku. Aku kasih briefing dulu. Situasinya begini, begitu. Lah ini masuk enak bebas-bebas, ya salah sendiri. Nggak apa. Aku pelaksana, Pak. Waktu aku Kabais semua masuk Papua harus ada approval dari Bais. Kenapa? Untuk melindungi mereka. Di sini ada begini, di sini ada begitu, di sini ada begini. Saya kasih tahu sama anak-anak di lapangan, ini ada orang mau datang ke sana, tolong awasi, jaga keselamatannya. Itu. Tapi sekarang kan enggak. Semua masuk sendiri-sendiri. Ya sudah, tanggung resiko. Waduh. Siapa yang menabur, siapa yang menuai? Siapa menabur angin, menuai badai? Itulah. Tapi bagaimana dengan perspektif kebangsaan, Pak? Bahwa mereka itu adalah orang yang punya hak untuk merdeka. Mereka ingin kemerdekaan mereka. Kenapa mesti ditahan? Yang mana ini? Papuanya. Oh, nanti makanya lihat saya punya paparan seperti apa sih itu.
Oh begitu. Iyalah. Oke, kalau begitu Pak, kita mau lihat apa yang Bapak sampai, karena dalam perspektif dunia sekarang ini ya, yang mengatakan bahwa Papua adalah bangsa sendiri yang tidak sama dengan Indonesia dan mereka berhak merdeka, mereka berhak mengelola tanah mereka sendiri, mereka berhak mengelola kekayaan mereka sendiri, mereka berhak membangun negeri mereka sendiri dan tidak perlu ada di bingkai Indonesia. Kenapa harus dipaksakan? Gitu loh. Yang kan bukan Indonesia yang paksakan, kan dulu sudah ada dari, makanya di situ mari kita lihat mundur sejarah sedikit, lihat sampai sekarang kan itu. Oke, saya tampilkan Pak. Ya, tampilkan aja itu. Makanya saya bikin PowerPoint supaya jelas. Nah ini kan. Oke. Menuju kesejahteraan Papua Barat dalam bingkai NKRI, tapi lewat jalan perang. Ini paradoksnya. Kesejahteraan tapi lewat perang. Oke, lanjut. Ini konteks Papua, khusus Papua ya? Iya, Papua. Kita bicara Papua ini. Maksudnya Papua ini nanti, ini Papua. Papua masuk dalam bingkai RI, itu kan Pepera tahun 63. Dengan Pepera tahun 63 itu, jadilah resolusi 2504 Majelis Umum PBB. Ini sudah resolusi Majelis Umum PBB. Saya tidak mau bicara lagi mundur sebelum ini. Saya akan maju. Karena inilah dasarnya Papua ada dalam bingkai NKRI. Jadi kalau mau tanya kenapa, ya tanya sama Majelis Umum kenapa dia bikin itu kan. Nah itu tapi, kalau ya. Tapi ini satu-satu Jenderal. Tapi ini kan debatable karena Pepera itu dianggap tidak sah. Resolusi 2504 sudah menyatakan selesai. Artinya Bapak ingin katakan bahwa soal Pepera dan status hukum, status politik Papua di Indonesia sudah selesai. Dan kalau mau digugat itu urusan pemerintah dengan PBB, bukan urusan tentara. Ya. Itu bukan urusan tentara. Bukan urusan tentara, bukan urusan Indonesia, sana PBB. Oh gitu. Kan jelas. Oke, sekarang pertanyaannya, ada apa Papua? Ada apa sih di Papua? Kita tanya dulu. Menurut pemerintah RI, di Papua itu katanya ada kelompok kriminal bersenjata yang disebut KKB. Yang kedua, menurut pemerintah RI juga, di sana ada kelompok teroris. Dan yang ketiga, di sana ada kelompok separatis. Tapi fakta di lapangan menyatakan ada TPNPB. Nah, ini aku lihat dari channel YouTube Paradoks Papua yang ke-17. Ya kan? Ini fakta. Bahwa di lapangan fakta yang ada, di sana ada TPNPB yang kita bisa lihat keberadaannya di channel YouTube-nya Paradoks Papua yang ke-17. Oke? Lanjut. Nah, tolok ukur. Saya melihat semua ini dengan tolok ukur yang saya pakai adalah Konvensi Jenewa 1949, Undang-Undang 34 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Polri, lalu KUHP, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang teroris ini, dan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Semua aturan perundangan, Pak. Saya tidak main-main. Artinya ini dasar Anda dalam membangun penilaian dan kemudian keputusan untuk eksekusi semua apapun yang terjadi di lapangan. Yes. Jadi bukan saya ngarang-ngarang, tapi inilah aturan perundangan saya pakai. Anda bisa jelaskan satu-satu ini? Bisa, harus dong. Ya, lanjut. Nah, jadi situasi di Papua saat ini, pertanyaan saya, apakah ada pemberontakan bersenjata di sana yang menyebabkan terjadinya konflik bersenjata? Lalu, apakah ada tindakan kekerasan yang menggunakan senjata oleh kelompok kriminal bersenjata? Itu menyebabkan gangguan Kaptimas. Lalu, apakah ada serangan teroris? Lalu, apakah ada separatis bersenjata di sana? Itu pertanyaannya. Saya jawab nanti. Ya, lanjut. Nah, kalau kita berbicara pemberontak bersenjata yang mengakibatkan konflik bersenjata, itu apa sih pemberontak bersenjata itu? Nah, ya kan? Apa itu? Barang apa itu namanya? Lanjut.
Nah, kalau kita berbicara konflik bersenjata, itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 58 tentang Konvensi Jenewa tahun 49 atau hukum humaniter. Di dalam situ diatur konflik bersenjata. Nah, nih, konflik bersenjata di dalam hukum humaniter atau Konvensi Jenewa tahun 49 itu protokol tambahan 1 tahun 77 dia mengatur konflik bersenjata internasional. Sedangkan protokol 2 tambahan kedua tahun 77 berlaku untuk konflik bersenjata non internasional atau konflik bersenjata internal. Indonesia memang belum meratifikasi. Namun protokol tambahan 2 ini sudah menjadi kebiasaan internasional. Mengingat Indonesia ini menundukkan diri pada kebiasaan internasional, maka secara tidak langsung Indonesia juga bisa terikat kepada protokol 2 ini. Jadi kita malu-malu, percuma malu-malu, ratifikasi aja, tetap terikat kok. Nah, jadi sebelum diratifikasi belum bisa bertindak dong? Ya bisa lah, kan kita sudah menundukkan diri pada kebiasaan internasional. Apakah kebiasaan itu menjadi standar hukum, menjadi dasar hukum untuk bertindak? Makanya berlaku bagi Indonesia kan, karena Indonesia menyatakan kita tunduk kepada kebiasaan internasional. Nah, tapi protokol 2 ini sudah merupakan kebiasaan internasional. Tapi kan itu bukan dasar hukum. Kalau mereka gugat di Mahkamah Internasional, kita kena masalah HAM ini. Enggak, ini dasar seluruh dunia pakai ini kok. Protokol tambahan ini dalam perang. Ini. Oh ya? Inilah konflik bersenjata internasional. Lanjut. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kita berbicara konflik bersenjata itu ada konflik bersenjata internasional, ada konflik bersenjata internal. Nah, ini kuncinya. Lanjut. Apa itu konflik bersenjata internal? Di dalam wilayah suatu negara. Itu diatur ayat 1 pasal 1 protokol 2. Apabila pasukan pembangkang bersenjata atau dissident armed forces atau pasukan bersenjata lainnya yang terorganisir, itu other organized armed group, melakukan perlawanan senjata terhadap angkatan bersenjata suatu negara. Nah, contohnya di Aceh itu GAM lawan TNI. Apa? Kenapa disebut pasukan pembangkang atau dissident armed forces? Ini ayat 1 ya, Konvensi Jenewa. Ya, lanjut. Tahan dulu Pak, ada pertanyaan ini. Walaupun Bapak definisikan OPM ini sebagai pasukan pembangkang bersenjata, tapi mereka tidak klaim diri mereka begitu. Mereka mengatakan mereka tentara resmi diakui PBB, mereka melindungi negara mereka. Jangan tanya dulu, saya terusin dulu. Oke, siap. Nah, jadi kalau kita berbicara konflik bersenjata internal adalah konflik bersenjata yang melibatkan angkatan bersenjata satu negara dengan pasukan pemberontak bersenjata dalam satu negara. Oke, lanjut. Ya. Setuju ya? Nah, ini contohnya kan. Dua-dua kalau dulu GAM pakai seragam seperti itu. Lawan tentara. Ya, lanjut. Itu konflik bersenjata internal. Nah, apa persyaratan disebut sebagai pasukan pemberontak itu? Itu ada persyaratannya. Menurut pasal 1 ayat 1 protokol 2, jadi pasukan dan kelompok semacam itu dituntut untuk mereka memiliki suatu hierarki komando yang jelas. Mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengawasannya terhadap wilayah tertentu. Mereka dapat melaksanakan operasi militer secara terus-menerus dan bersama-sama. Lalu keempat, sudah pasti kalau 3 itu terpenuhi, mereka pasti harus melaksanakan ketentuan dalam protokol 2. Konferensi Jenewa 49. Apa itu nanti saya jelaskan di bawah. Lihat saja 1, 2, 3. Lanjut. Nah, sekarang saya tanya, apa status TPNPB? Faktanya, TPNPB berada dalam wilayah NKRI. TPNPB mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengawasannya terhadap wilayah tertentu dalam NKRI. TPNPB memiliki suatu hierarki komando yang jelas. TPNPB dapat melakukan operasi militer secara terus-menerus dan bersama-sama. Dengan demikian TPNPB dapat melaksanakan ketentuan dalam protokol 2. Konvensi Jenewa 49. Apa ini yang
protokol 2 nanti saya jelaskan. Tapi 1, 2, 3, 4 itu terpenuhi. Ada semua di TPNPB. Lanjut. Nah, dengan jadi status TPNPB, syarat sebagai dissident armed forces itu terpenuhi. Nah, status TPNP adalah dissident armed forces atau pasukan pemberontak bersenjata. Dilihat dari sisi Indonesia. Apapun ini kan status. Dia bilang TNPB, enggak masalah. Tapi statusnya menurut hukum humaniter protokol 2, dia adalah dissident armed forces atau pasukan pemberontak bersenjata. Lanjut. Nah, apa kewajibannya sebagai dissident armed forces? Itu ada kewajiban. Ketika dia sudah memenuhi persyaratan itu, maka ada kewajiban. TNPB harus dapat melaksanakan ketentuan dalam protokol 2 Konvensi Jenewa tahun 49. 1, apa? Perlindungan terhadap korban konflik bersenjata. Itu diatur pada pasal 3 yang umum. Ini berlaku pada konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Tapi yang terkandung dalam batas-batas suatu negara. Jadi dalam suatu negara. Yaitu apa? Ini memberikan perlindungan terbatas kepada korban, termasuk orang-orang yang tidak ikut serta secara aktif dalam permusuhan harus diperlakukan secara manusiawi. Termasuk orang-orang militer yang berhenti aktif karena sakit, cedera, atau penahanan. Orang-orang tersebut yang terluka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Ini kewajiban TNPB kalau nanti dia perang. Dia karena terikat kepada protokol 2. Otomatis itu Wajib dilakukan. Otomatis kalau tidak dia yang kena nanti pelanggaran HAM. Nanti kita lihat. Lanjut. Ini untuk TNPB. Sekarang untuk TNI. TNI diatur Undang-Undang Nomor 3 2004 Pasal 7. Itu kan operasi militer selain perang untuk mengatasi pemberontakan bersenjata. Jadi tugas pokok TNI sangat kena di sini, mengatasi pemberontakan bersenjata. Lanjut. Nah, apa yang terlihat di sini jadi status dan kewajiban TNI, dia adalah Government Armed Forces. TNI juga terikat pada protokol 2 Konvensi Jenewa, yaitu apa? Dia harus mampu melaksanakan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata. Pasal 3 umum itu tadi, ini berlaku juga bagi TNI. Jadi maupun TNI dan TNPB dua-duanya terikat kepada aturan ini. Tuh, jadi yang tidak ikut serta itu jangan diganggu, harus dipelihara. Walaupun tembak-tembakan habis itu dia harus yang sakit ditahan, cedera ini. Lanjut. Nah, jadi TNPB berstatus pasukan pemberontak bersenjata, maka karena dia pasukan pemberontak, dilihat dari negara. Dilawan oleh siapa? Operasi militer oleh TNI, pasukan pemerintah. Nah, ini kenapa mereka harus dilawan? Karena untuk nanti melindungi orang-orang yang tidak ikut dalam konflik. Inilah hak asasinya nanti dijaga di situ. Jadi yang boleh tembak-menembak, boleh dibunuh-bunuhan adalah manusia-manusia yang ada di dalam konflik itu. Yang pegang senjata. Mau yang pegang senjata, yang terdaftar dalam pasukannya dia kan ada, siapa saja. Di luar dari itu, nggak boleh. Tugas TNI, nah ini sudah ada jelas itu. Dengan demikian situasi di Papua Barat itu nanti itu di dalam keadaan konflik bersenjata internal karena adanya pasukan pemberontak bersenjata. Makanya saya bilang itu pasukan pemberontak bersenjata. Nah, lanjut. Nanti terus. Jadi kalau saya gambar, ya begini. TNI mengatasi gerakan pemberontakan bersenjata. Menurut hukum humaniter, OPM itu yang sekarang kan dia sudah hierarki ada, dia mengontrol wilayah, dia serangan boleh bisa, maka terjadilah dia statusnya pasukan pemberontak bersenjata. Dilawan dengan TNI, jadilah konflik bersenjata internal. Nah, jelas? Oke. Nah, oke. Nah, sekarang apa gangguan Kamtipmas? Nah, lanjut.
Kalau Kamtibmas, konflik bersenjata beda dengan tindakan kekerasan bersenjata atau tindakan kriminal atau penggunaan senjata dalam keadaan kekacauan dalam negeri. Beda. Gangguan Kamtibmas dilakukan oleh kelompok kriminal. Kan itu, kriminal bersenjata. Lanjut. Itu beda dengan TPNPB. Oh, beda. Ini kan kriminal. TNPB kan Jadi kita juga yang salah dalam memberikan predikat kepada mereka. Pemerintah juga yang salah kalau begitu. Justru itu nanti saya kasih lihat di belakang apa akibat gara-gara kesalahan itu. Udah. Lanjut dulu, Pak. Ya, lanjut. Oke. Nah, kasus pembebasan sandera, oke? Menurut Pemri itu dilaksanakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau pelaku tindak kriminal, kan itu. Pelaku tindak pidana kriminal harus dipidana, nggak boleh langsung dibunuh, tangkapin dulu. Iya kan? Itu aturannya. Kalau itu kriminal. Kalau itu kriminal, karena kriminal kan kita bilang KKB. Siapa yang berhak untuk melakukan penetapan predikat terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai kriminal atau pemberontak? Ya pemerintah lah. Nah kan di sini kita ambigu, Pak, karena di DPR sendiri tidak membuat semacam kepastian hukum buat pemerintah mengeksekusi atau bagaimana? Oke, nanti ke belakang, Pak. Ini pokoknya yang jelas. Selama ini kita bilang dia kelompok kriminal. Kalau kriminal inilah akibatnya. Oke, lanjut. Ya. Lanjut. Nah, ada aturannya ini. Nih, Undang-Undang Polisi. Kepolisian negara ini berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Lalu kenapa kok tentara disuruh ikut-ikut? Tentara tadi tugasnya jelas di situ mengatasi pemberontakan bersenjata. Polisi menegakkan hukum, kan? Jadi kalau namanya menegakkan hukum, kalau namanya kelompok kriminal penegakan hukum, ya itu polisi. Ini bukti. Kenapa tentara harus diikut-ikutkan di situ? Ini undang-undang, itu melanggar undang-undang, kan? Melanggar undang-undang TNI, melanggar undang-undang polisi. Di undang-undang TNI jelas TNI itu mengatasi pemberontakan bersenjata. Tapi kalau menegakkan hukum itu Polri. Jadi kalau KKB kriminal, maka itu urusannya Polri. Ini aturannya. Oke? Jelas ya? Lanjut. Nah, jadi gangguan Kamtibmas. Kriminal bersenjata harus dilakukan operasi gakum oleh Polri. Jelas ya? Tidak boleh ada korban jiwa. Orang mati itu, orang boleh mati hanya apabila ada putusan pengadilan, hukuman mati. Kan pidana, ditangkap dulu bawa ke pengadilan baru hukuman mati kayak Sambo, kan gitu. Nggak langsung tembak. Kan? Nah, tugas Polri mengadakan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Nah, situasi Papua dalam gangguan Kamtibmas. Jadi kalau di situ tidak ada pemberontakan bersenjata, ya ada maling-maling, ya Kamtibmas, penegakan hukum itu oleh Polri. Oke. Undang-undang. Pak, saya mau tanya satu, Pak. Ya. Kan ini kita tiba-tiba dari KKB terus ke KST sekarang, jadi seolah-olah semua istilah ini serta-merta saja dibuat dan suka-sukanya pemerintah atau tentara. Nah, ini ada aturannya nggak? Ada aturannya nggak? Mereka membuat itu tidak tahu bahwa akibat dari perbuatan itu akan menghabiskan legitimasi dia harus apa, kan itu. Oke, sekarang saya buktikan bahwa kalau KKB itu adalah polisi. Sekarang bagaimana dengan teroris? Oke, lanjut. Kan dia separatis teroris, kan? Nah, saya buktikan dulu ucapan-ucapannya dia itu. Nah, nih. Jadi kalau Kamtibmas, ini gambarnya, hukum humaniter mengatakan dia kelompok kriminal bersenjata, maka gakum oleh Polri untuk Kamtibmas. Jelas, nggak bisa kemana-mana. Tidak boleh oleh tentara? Nggak boleh lah, tentara kan
mengatasi pemberontak bersenjata. Lalu bagaimana tentara masuk situ? Itulah Berarti yang aku dengan bilang. Kalau tentara berarti ikut pelanggaran HAM. iya. Berarti dengan label yang kemarin KKB itu terus tentara turun dan bergerak untuk ini melanggar hukum dong, melanggar HAM itu. Nah, nanti bisa saya buktikan di belakang itu. Jangan lompat dulu, cepat sekali Bapak ini lompat. Pelan-pelan dulu. lanjut. Penasaran aja, Jenderal. Pelan-pelan. Nah, sekarang teroris, serangan teror. Oke? Nah, landasan hukumnya ada dua. Undang-Undang nomor 5 sama Undang-Undang 34. Tentara juga ada mengatasi terorisme. Tapi kapan? Kan itu. Nah, saya buktikan. Lanjut. Nah, pasal 6 itu apa coba baca? Setiap orang yang dengan menggunakan sengaja. kekerasan apa aja lah terserah itu. Saya baca Jenderal. Pidana. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Nah, artinya apa ini, Pak? Boleh ditembak langsung? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Ada proses hukum. Jadi ini penegakan hukum namanya. Tidak ada langsung dor mati, nggak bisa. Dipidana. Nanti mati kalau putusan pengadilan. Itu. Jadi ini kalau bicara terorisme itu masih ada lingkup penegakan hukum. Belum lingkup military operation atau operasi militer oleh TNI kan. Nah, Waduh. ini salah lagi tuh. So salah itu. Nah, oke. Lanjut. Belum, lanjut. Nah, di Undang-Undang 5 itu bahwa pelaku tindak pidana terorisme harus ditangkap hidup-hidup untuk dibawa pengadilan. Sifatnya operasi gakum oleh Polri. Kalaupun mati tertembak, ya itu dalam rangka penegakan hukum. Nah, ini pertama, Undang-Undang nomor 5. Lanjut. Nah, ada Undang-Undang 34 ini, mengatasi terorisme. Ada juga mengatasi terorisme. Tapi jangan lupa, mengatasi terorisme ini di bawah operasi militer. Kalau operasi militer, si teroris ini juga harus sama situasinya dengan, nah ini, terus maju, angkat satu lagi. Nah, bila teroris itu terpenuhi syarat sebagai pemberontak bersenjata. Kalau dia terpenuhi persyaratan sebagai pemberontak bersenjata yang tadi itu dia punya hierarki, punya ini, baru dia boleh teroris dihajar oleh tentara. Kalau itu tidak terpenuhi, ya nggak boleh. Dia tetap adalah penegakan hukum, harus dipidana. Tapi kalau dia sudah kayak TPN, PB itu dia teroris, ya boleh dihajar oleh tentara juga. Kalau dia sudah terpenuhi. Jelas kan? Nah, tapi TNPB kita tidak bilang teroris, saya bilang dia pemberontak bersenjata. Kenapa? Kalau saya bawa di teroris, dia tidak masuk di dalam hukum humaniter. Di hukum humaniter tidak diatur teroris. Tapi yang diatur pemberontakan bersenjata. Nah, makanya itu saya buang. Separatis teroris terbuang, terus teroris ini terbuang. Kalau separatis ada dua. Separatis dengan lewat PPRA. Diplomasi. Selesai, ya kan? Diplomasi. Ya, diplomasi kan sudah selesai. Separatis yang kedua dengan angkat senjata. Angkat senjata, masuklah pemberontakan bersenjata kan? Sama aja. Jadi TNPB sudah masuk separatis bersenjata itu. Tapi saya tidak menggunakan kata separatis karena separatis ada dua. Tidak selalu bersenjata, tapi ada lewat referendum. Nah, padahal separatis itu adalah hak saya. Saya mau pisah kan mau saya. Siapa yang melarang saya mau pisah? Itu hak asasi. Makanya saya tidak mau menggunakan separatis. Kalau menggunakan separatis bisa kena itu hak asasi. Tapi yang saya pakai itu adalah pemberontakan bersenjata karena dia mau pisah, dia angkat senjata. Nah,
Yang disalah bukan karena dia mau pisah, yang salah KDRT-nya. Kalau dalam perkawinan kan. Orang mau cerai boleh enggak, Pak? Boleh kan? Enggak boleh itu kalau dia KDRT. Sama dengan ini. Dia mau pisah, boleh-boleh aja, itu asasi. Tapi jangan Jadi KDRT loh. Jadi orang Papua misalkan kalau mereka bersepakat minta pisah dari Indonesia boleh dong? Ya kan boleh minta pisah, boleh. Tapi kan ada prosedur. Yang sekarang kan yang dilakukan angkat senjata, KDRT. Oh nggak boleh KDRT. Kita aja. Oh, itunya yang dilawan. Itunya yang dilawan. Ya itu. KDRT-nya yang dilawan. Makanya kan ada dua. Ada minta baik-baik, ada lewat itu separatis bersenjata. Nah, PNPB itu masuk di dalam itu tadi separatis bersenjata. Tapi saya tidak menggunakan kata separatis karena separatis ada yang merupakan hak. Saya dia adalah pemberontak. KDRT-nya kalau dalam sehari-hari itu. Tapi orang minta ya boleh-boleh aja, tinggal dikasih atau tidak. Kalau nggak kasih kan nggak dikasih selama ini. Karena dikasih marah kan dia. Nah kan itu. Jadi status yang ditetapkan oleh pemerintah Panglima TNI bahwa TPNPB ini adalah KST, kelompok separatis teroris, berarti udah termasuk salah juga dalam penanganan mereka ini. Iya salah lah, makanya kan saya bilang salah semua itu kan. Mana aku bilang? Nah ya kan, justru karena nanti ke depan lagi, pelan-pelan, nanti lompat lagi. Oke, siap. Jangan cepat-cepat, lanjut. Ya, oke. Nah, oke, sudah ya. Jadi kalau kita berbicara serangan teroris, dia bisa gakum oleh Polri atau operasi militer oleh TNI. Tergantung syaratnya terpenuhi atau tidak. Ah, ini dia. Yang hukum humaniter itu membagi dua. Kalau dia teror OPM itu teroris dan terpenuhi hierarki kontrol wilayah, dia masukkan bersenjata, konflik bersenjata, sama aja. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka dia kelompok kriminal, itu polisi. Nah, jelas kan? Ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang status OPM saat ini itu apa? Pemerintah sebut status OPM saat ini adalah kelompok kriminal bersenjata. Artinya kondisi di Papua saat ini sedang terjadi gangguan Kamtibmas saja. Kalau Kamtibmas maka operasi gakum oleh Polri. Dasar hukumnya KUHP. Kan itu aja. Status OPM saat ini kan pemerintah sebut status OPM katanya adalah kelompok kriminal bersenjata. Artinya kondisi di Papua saat ini sedang terjadi gangguan Kamtibmas saja. Ops gakum oleh Polri, dasar hukumnya KUHP. Status TPNPB saat ini fakta ini. Faktanya status TPNPB saat ini disebut sebagai kelompok atau pasukan pemberontak bersenjata. Dissident Armed Forces dia sudah masuk. Artinya apa? Kondisi di Papua Barat saat ini sebenarnya sedang terjadi konflik bersenjata internal karena sudah ada kelompok pasukan pemberontak. Maka harus opsmil oleh TNI. Kan itu. Oh, begitu ya? Iyalah. Kan fakta. Dari channel itu kan jelas. Ketika itu semua terpenuhi, maka berubahlah statusnya dia menjadi Dissident Armed Forces atau pemberontak. Yang lawannya adalah TNI. Melalui apa? Operasi militer selain perang. Walaupun selain perang tetap judulnya military operation. Kill or to be killed. Sekarang hak asasi. Saya geser ke hukum hak asasi manusia. Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Udah cukup sampai tadi itu dulu ya. Oke, lanjut. Nah, hukum HAM itu apa? Hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu, hak kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya maupun aktor bukan negara, termasuk di dalamnya upaya penggalakan hak-hak tersebut. Ini hukum HAM. Nah, pasal 4 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM ini mengatur hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui secara pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Ini Pak, itu HAM. Jadi kalau saya cuma highlight hak untuk hidup, itu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Nah, itu kalau pakai pasal 4 ini, Pak, berarti kita kena ini karena apa? Orang Papua merasa diperbudak. Bentar, belum. Kenapa? Itu tadi karena ada kesalahan penempatan kan. Ini hak untuk hidup ini tidak dapat dikurangi. Kita jangan masuk dulu tidak diperbudak, itu nanti bicara ekonomi, bicara yang lain-lain, pekerjaan. Kita kan sekarang berbicara tembak-menembak ini kan hidup mati kan? Ya, oke, lanjut. Nah, oke, lanjut. Terus. Lanjut. Nah, jadi hak untuk hidup itu adalah hak asasi tidak dapat dikurangi dalam apapun, termasuk di dalam ketika dia bertempur. Makanya pasal 3 itu tadi untuk melindungi orang-orang yang tidak ikut dalam bersenjata. Sehingga di dalam pertempuran yang boleh bunuh-membunuh, itu adalah yang betul-betul ikut dalam konflik. Kenapa? Karena di situ mereka tidak melihat lagi ini manusia lawan manusia, tapi itu alat lawan alat. Makanya ada distinction principle, atau prinsip pembedaan, atau asas membedakan, membagi penduduk satu negara itu yang berperang atau terlibat dalam konflik bersenjata dalam dua golongan, kombatan atau penduduk sipil. Nah, tentara dan TNPB itu masuk dalam kombatan, ya kau bunuh-bunuhan lah di sana, itu tidak ada masalah. Tetapi di luar dari itu, mereka harus dijaga hak untuk hidupnya. Itulah Pak yang saya bilang. Jadi di dalam pertempuran itu, dalam konflik bersenjata ini, hak untuk hidup untuk orang-orang yang tidak ikut dalam konflik itu harus dijaga oleh kedua belah pihak. Ya, nah, tetap ada aturan. Mereka bunuh-bunuhan lah, tidak apa-apa. Karena apa? Karena mereka dianggap barang, bukan orang. Itu. Jelas, Pak? Ya, artinya dalam perang pun ada aturan yang harus dipenuhi, kan? Nah, itu tadi. Makanya dalam perang itu harus jelas, hierarkinya jelas, daftarnya harus jelas, ininya jelas. Jadi hanya orang-orang itu saja yang boleh bunuh-membunuh. Termasuk nanti ada di situ bangunan-bangunan militer yang boleh, tapi rumah sakit ya jangan. Nah, itu ada dalam distinction principle. Asas pembedaan yang mana boleh dihancurkan, mana yang tidak. Nah, itu. Inilah pentingnya. Jadi kalau memang TNPB dan TNI mau hancur-hancuran, silakanlah kau berdua. Tapi orang di luar itu tidak boleh. Apakah itu TNPB atau TNI? Kalau dia sudah sakit, dia sudah terluka, tidak boleh dibunuh. Dua-duanya harus dibawa keluar. Diamankan dengan baik. Tidak boleh langsung dibunuh. Tapi kalau tembak-tembakan dari jauh, silakan aja. Nah, inilah perlindungan hak asasi manusia di dalam konflik bersenjata. Itu kan HAM dalam konflik bersenjata. Jadi walaupun dia dalam konflik, tapi ada perlindungan atas hak asasi manusia. Ini stressing saya. Bahwa di dalam konflik bersenjata, hak asasi manusia masih terjaga. Nah, lanjut. Jelas kan? Ya, oke. Oke, lanjut. Nah, jadi pelanggaran HAM di dalam konflik bersenjata itu apa? Terbunuhnya orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Itu pelanggaran HAM-nya. Tapi kalau tembak-tembakan antara TNPB dan TNI, biarin aja itu. Memang mereka begitu. Tetapi terbunuh orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, itulah pelanggaran HAM. Nah, di sini yang ada saling klaim, Pak, bahwa TNI mengklaim bahwa TPNPB lah yang membakar kampung, membunuh orang-orang sipil, sedangkan itu nanti silakan aja nanti kalau ada datang komisioner dari HAM dunia melihat siapa yang melakukan ini. Itu sama dengan waktu aku di Aceh.
apakah yang lakukan GAM atau TNI? Nah itu kan. Tetapi prinsip di sini itu apa? Di dalam konflik bersenjata, orang-orang yang tidak terlibat ini harus dijaga hak asasi manusianya. Itu. Jadi ada di sana itu ada suatu kepastian bahwa di dalam konflik bersenjata, pelanggaran HAM itu bisa dijaga. Kalau mereka mau dan harus menjaga itu. Inilah yang aku bilang paradoks. Di mana dibilang pelanggaran HAM di sini? Pelanggaran HAM itu kalau yang dibunuh orang-orang yang tidak ikut serta dalam konflik. Ada satu pertanyaan yang muncul di sini, Jenderal. Kalau misalkan kita berbicara, ya mereka tidak ofensif TPNPB ini. Mereka defensif karena yang melakukan penyerangan selalu di awal itu katanya TNI. Itu Nggak bagaimana? bisa, Pak. Oh itu bukan merupakan alasan. Ketika dia sudah terpenuhi 3 persyaratan itu, di Sidang Foses lawannya TNI, udah selesai. Mau ofensif atau defensif pokoknya. Ofensif salah sendiri kalau tidak ofensif. Oh. Itu prinsip itu. Kecuali kalau 3 ini tidak terpenuhi, ya sudah, dia pelanggaran hanya kelompok itu tadi kriminal saja. Tapi ini kan dia sendiri yang umumkan. Kita terpenuhi 3 ini, ya sudah, kalau sudah terpenuhi itu ya siap-siap aja. Makanya saya bilang tidak ada jalan lain. Satu-satunya operasi militer itu. Tetapi dalam operasi militer itu pelanggaran HAM tidak akan terjadi kalau dua-duanya betul-betul bersama. Tapi di situ ada kepastian. Pelanggaran HAM itu apabila orang-orang yang tidak terlibat konflik bersenjata itu yang mati atau terbunuh. Mereka tidak boleh. Ya kan? Oke. Nah, yang kedua, pelanggaran HAM dalam operasi Gakum. Terbunuhnya orang-orang di luar perintah pengadilan. Jadi kalau tiba-tiba orang ini tertembak mati, itu sebenarnya pelanggaran HAM. Yang mana ini? Kan tidak boleh, sudah dibilang hak untuk hidup tidak boleh dihilangkan dalam keadaan apapun oleh siapapun. Nah, kalau dalam penegakan hukum, jadi di sini misalkan TNI diturunkan membantu polisi dalam penegakan hukum. TNI tahunya apa? TNI kill to be kill. Begitu lahir dia pekerjaannya suruh tembak-tembakan. Begitu ada yang mati, ya itu pelanggaran HAM sudah di dalam pelanggaran hukum. Makanya saya bilang, Ops Gakum oleh TNI dan Polri, di situ banyak sekali kemungkinan terjadi pelanggaran HAM. Iya, kenapa mesti digabung, Pak, antara TNI Polri bergerak bersamaan? Makanya saya bilang kan tarik pulang itu TNI kalau tidak dipakai untuk operasi militer. Nyatanya kan enggak. Dengar enggak itu Panglima selalu bilang, atau itu dari Kodam, kami melaksanakan penegakan hukum membantu Polri. Kok jadi pembantu Polri ya? Iya. Lah kalau dia melaksanakan hukum pembantu Polri, ya ini jadinya sangat mungkin terjadi terbunuhnya orang-orang di luar perintah pengadilan. Inilah paradoksnya, Pak. Di dalam konflik bersenjata, justru pelanggaran HAM itu bisa terjaga, tetapi dalam Gakum, pelanggaran HAM itu mungkin sekali terjadi. Itu, Pak. Ada pertanyaan muncul. Jadi mereka ini, Pak, rata-rata orang Papua mengatakan mereka tidak merasa aman justru kalau melihat TNI. Dan mereka tidak terganggu kok kalau tidak ada TNI, karena mereka mereka yakin TPNPB tidak akan mengganggu mereka. Oh, tidak bisa, Pak. Itu tidak bisa berpikir begitu. Ini orang bilang begitu. Tidak bisa. Sekali TNPB jadi seperti itu, menguasai wilayah, bisa menyerang bersama-sama, itu lawannya hanya satu, TNI. Nggak bisa. Kecuali mereka membombarkan diri, tidak ada seperti itu, jadilah orang mabuk-mabuk di jalan angkat senjata, ya itu tegang-ketegangan, ada masalah. Itu adalah kriminal saja. Dan kalau kriminal, tidak boleh TNI masuk. Hanya Polri. Itu adalah kesalahan mengirim TNI membantu Polri di dalam menegakkan hukum. Atau karena ada kelompok kriminal bersenjata lalu TNI datang. Itu kesalahan, itu pelanggaran HAM. Kalau begitu kenapa tidak diumumkan aja sekaligus perang supaya jelas perbedaannya? Ya justru itu kan saya bilang, maka baru aku yang bilang, kan sekarang untuk sejahtera perang, kan baru aku. Ayo. Yang lain-lain kan, dari awal kan Bapak bilang, kok bisa? Lain aku buktikan. Ada 3 kan Gakum. Dalam operasi teroris,
Sama, terbunuhnya orang-orang yang tidak konflik bersenjata dan terbunuhnya orang yang di luar perintah pengadilan. Sama dua itu. Itulah pelanggaran HAM. Sama. Ya, itu ya, sudah jelas. Lanjut. Oke. Nah, kalau ini pelanggaran HAM apa disoroti? Disoroti di dunia. Nah, ini dunia menyorot pelanggaran HAM di Papua. Nih, suara Amerika. Lanjut. Aku cuma lihat pelanggaran HAM itu disoroti. Lanjut. Nih Pak Freddy. Lanjut. Nah, jadi ini saya mau gambarkan biar jelas. Opsmil oleh TNI dan Opsgakum oleh Polri. Nah, itu kan kelihatan terpisah. Satu ke kiri, satu ke kanan. Nah, korban mati hanya terlibat dan langsung dalam konflik bersenjata. Itu kalau dia korban mati yang di dalam terlibat dalam konflik bersenjata itu tidak ada pelanggaran HAM itu. Pelaku tindak pidana masuk pengadilan juga tidak ada. Jadi ini yang wajar, yang normal seperti ini. Lanjut. Nah, kalau TNI lawan KKB itu pelanggaran HAM. Nah, itu gambarnya itu dari TNI yang pemberontakan bersenjata, tiba-tiba dia menghajar kelompok kriminal bersenjata. Nah, ya sudah, itu kan pasti mati tanpa pengadilan itu pelanggaran HAM oleh TNI. Lanjut. Nah, saya Polri sama saja. Kalau Polri ini juga dia langsung menghajar kelompok kriminal lalu dia mati tanpa pengadilan, itu juga berpotensi dituntut sebagai pelanggaran HAM. Karena orang-orang itu harus masuk pengadilan dulu. Tapi polisi kan senangnya terduga teroris ditembak mati, terduga KKB ditembak mati. Ya 1-2 nggak apa-apa. Kalau 10, 20, 30 tertembak mati tanpa pengadilan, pasti akan dibilang itu pelanggaran HAM. Oke, lanjut. Nah, ini tindak pidana. Kita bisa bayangkan, Pak. Dibilang kriminal bersenjata. Kalau kriminal bersenjata melawan TNI Polri, maka KKB itu hanya dibilang tindak pidana. Ini tindak pidana saja. Kalau dia melawan TNI Polri. Tapi kalau TNI Polri lawan KKB, padahal dia TNPB, itu TNI Polri sangat mungkin jadi pelanggar HAM. Nah, kalau TNPB, kita buang itu KKB, langsung TNPB, TPNPB langsung melawan TNI, maka dia konflik bersenjata. Kalau konflik bersenjata, kalau ada korban mati di luar peserta konflik, baru dua-duanya itu dapat pelanggaran HAM, dua-duanya. Nah itu. Ya. Kalau KKB lawan TNI Polri, itu konflik bersenjata. Kalau ada korban mati di luar konflik, maka TNPB-nya yang pelanggaran HAM. Nah, ini tadi sudah polisi, sudah double ini. Lanjut. Nah, sekarang saya memperlihatkan siapa yang mengerahkan TNI. Ini kan suka ribut sampai hari ini. Ini pasal 7 Undang-Undang 34 2004 itu, ini jelas operasi militer selain perang itu mengatasi pemberontakan bersenjata. Baca nomor 3. Coba baca, Pak. Itu apa nomor 3? Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Nah, itu artinya apa? Untuk mengatasi pemberontakan bersenjata hanya boleh dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, kan? Setuju enggak? Betul enggak? Iya. Oke. Apa itu kebijakan dan keputusan politik negara? Itu ada pada penjelasan pasal 5 Undang-Undang 34 2004 tentang TNI. Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara, baca aja, Pak, terus coba. Adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini apa bisa dilihat? Bahwa dalam rapat konsultasi atau rapat kerja itulah keputusannya, itulah kebijakan dan keputusan politik negara. Yang apa keputusannya? Keputusannya adalah memerintahkan TNI untuk melaksanakan apa tadi? Ya, termasuk menetapkan bersenjata, kan? Termasuk menetapkan status mereka dengan predikat apa? Ya, nah, ini pertanyaan Bapak, siapa? Ya ini DPR dan pemerintah.
Ya kan? Nah, mereka belum pernah rapat sama-sama untuk menetapkan ini Ya, apa sudah, kalau namanya enggak, ya status. itulah. Mari kita nilai bersama lah para pemerintah kita itu. Lanjut. Nah, yang kedua, coba baca Pak itu. Pasal 17 Undang-Undang 34/2004 tentang TNI. 1. Butir 1. Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. 2. Dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, pertanyaan saya Pak, tinggi mana Presiden sama DPR? Sama, setara. Apa? Enggak, dalam hal ini, coba lihat. Oh, Presiden. Coba baca baik-baik lagi Pak. Presiden harus mendapat persetujuan. Harus mendapat persetujuan DPR. Iya ya. Artinya kalau DPR tidak setuju, Presiden nggak bisa kan? Iya. Nah, tinggi siapa Presiden dan DPR? DPR. Iya. Padahal katanya Presiden Panglima tertinggi TNI. Ternyata dia nggak bisa kan? Ambigu dong. DPR? Ini undang-undang ambigu dong. Nggak tahu lah, mereka yang bikin. Baca pasal 18 Pak. Pasal 18 Undang-Undang 34/2004 tentang TNI. 1. Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI. Oke, stop. Artinya Presiden hanya dapat apabila ancamannya itu ancaman militer atau ancaman bersenjata kan? Kalau kriminal, boleh nggak Presiden mengerahkan? Nggak boleh. Ya nggak boleh. Makanya kenapa Presiden Jokowi diam-diam aja, nggak ngomong apa-apa. Makanya kalau dia kasih perintah sudah pasti harus perintah untuk ancaman perang itu, ancaman bersenjata, operasi militer untuk mengatasi pemberontakan bersenjata. Coba baca ayat 2 itu lagi. Iya, berarti ini operasi liar dong. Ya itu dia lah. Silakan di anu sendiri. Pasal 18 nomor 2. Nah, ya, baca. Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, terus. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut alias menarik seluruh kekuatan militer dari sana. Artinya apa? Tinggi siapa Presiden sama DPR? DPR. Nah, berarti yang bertanggung jawab penuh itu kan DPR kan? Wah, kacau juga ini Dewan ini. Lanjut. DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk pengerahan TNI dan Menko Polhukam harus segera membuat surat perintah bagi TNI untuk segera melaksanakan operasi militer selain perang. Mengingat TPNPB sudah tergolong sebagai pemberontak bersenjata. Kedua, jadi ini urusannya Mahfud MD. Yang kedua, operasi DPR dengan Mahfud ya. Operasi militer ini untuk melindungi terjadinya pelanggaran HAM bagi orang-orang yang tidak ikut serta dalam konflik. Setuju nggak? 3. TNI Polri sangat mudah tertuduh melakukan pelanggaran HAM, bahkan pelanggaran HAM berat, bila TPNPB masih saja dianggap KKB atau kelompok kriminal bersenjata dan atau KST bisa masuk ya, dan operasional Gakum masih terus dilakukan. Yang keempat, operasi Gakum, penegakan hukum di wilayah konflik bersenjata, sangat merugikan TNI. Terbukti dalam sebulan terakhir ini sudah 5 prajurit yang tewas. Dan yang kelima, dalam operasi penegakan hukum sangat mudah terjadinya pelanggaran HAM. Dan yang keenam, dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan ini. Penegakan hukum TNI. Ya. Kekuatan TNI. Dah, selesai. Ini sekian dan terima kasih.
sebentar dulu, sebentar dulu. Wow, ini siapa yang mesti diseret ke pengadilan militer ini, pengadilan internasional ini? Tuh, Waduh, waduh, waduh. apa yang tidak jelas sekarang? Oke, Benar nggak apa itu aku bilang? betul apa yang Anda katakan Pak Jenderal, itu betul. Ya, Tapi ada satu pertanyaan. boleh. Jadi akar persoalan sebenarnya ini jadi ini masalah apa namanya, PPRA yang bermasalah Pak, yang belum final. Ya justru itu, kalau PPRA dianggap bermasalah, tanya ke PBB, jangan tanya ke pemerintah Indonesia. Karena resolusinya PBB yang tanda tangan, kan? Selesai. Jadi maksudnya orang-orang Papua ini, TPNPB ini atau OPM ini, organisasi besarnya, Iya. itu tidak ada berurusan langsung dengan pemerintah Indonesia, harusnya ke internasional. Iya, nggak ada. Selesai. Tapi kalau misalkan mereka di sana Pak sudah jelas-jelas dapat dukungan PBB, tapi Indonesianya yang kepala batu. Oh ya, Misalkan seperti yang diduga mereka, seperti yang diduga mereka. Itu kan menurut mereka. Kalau dapat dukungan, ya ganti, batalkan 2504 dong. Itu sedang di lobby terus Pak, dan memang sudah ada perintah itu. Ya, Cuma terserah. memang sepanjang itu belum terlaksana, kamu tetap itu sah, kan itu aja. oh begitu. Jadi Indonesia pegang itu. Ya iyalah. Sepanjang 2504 itu belum dicabut, selama itu sah. Ada kemungkinan itu dicabut? Kalau menurut saya tidak mungkin. Kenapa? Itu floodgate. Sekali Apa itu? dicabut, yang lain-lain juga sama. Kan banyak masalah di dunia internasional juga, banyak kan. Bukan hanya Papua, banyak. ETA, BAS. Kan itu. Nah, jadi sekarang Pak Jenderal, saya bertanya secara pribadi, ini juga mewakili orang banyak. Kira-kira hak-hak mereka seperti yang mereka tuntut pada pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 1945 juga, yang mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Dan itu sebabnya juga mereka yang merasa terjajah ini, mereka berhak menuntut apa yang dicantumkan dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Karena mereka merasa terjajah. Indonesia kan tidak merasa menjajah. Karena masuknya itu, kan dia masuknya itu berdasarkan PPRA. PPRA itu disahkan oleh PBB, kan udah. Kan begitu. Jadi Indonesia tidak merasa menjajah, kan lihat dari PPRA kan diberikan kesempatan penentuan pendapat rakyat bersama Indonesia atau tidak. Lah hasilnya bersama Indonesia, dan PBB menyetujui atau mengetahui, take note. Ya udah. Jadi kecuali Indonesia bongkar itu. Jadi Indonesia menganggap sudah final. Indonesia final, selesai. Lah masa kita mau bilang sama PBB? Ya enggak. Atau biarin aja PBB yang bongkar kalau memang dia mau ya. Silakan aja PBB yang bongkar, iya betul. Jadi kalau PBB bongkar ya mau apa lagi? Jadi OPM sebenarnya salah alamat menggugatnya ini. Mestinya gugatnya ke PBB. Betul, salah alamat memang. Karena Indonesia selalu pakai alamat palsu.